Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga senantiasa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pada siang menjelang sore ini dalam ruang kolaborasi tentang analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga senantiasa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pada siang menjelang sore ini dalam ruang kolaborasi tentang analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 3 mohon izin untuk menyampaikan hasil analisis kasus bersama yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rini Nurhayati, dan serta yang tercinta pengajar praktik Ibu Yuli Islamia dan Ibu Nina Dwi Handawati. Kenapa ada 2 pengajar praktik? Karena kelompok kami tergabung dari 2 kelas. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bapak Makhrus Salam, Ibu Alhuyen Berlian Frislauna, Ibu Yuni Afiatin Miswah, Ibu Ratna Cempaka Imawati, beserta Bapak Didik Supriyadi. Ibu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana kemudian menggunakan metode flipped learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari terlebih dahulu materinya. Ibu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang disediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan pembuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pematik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid-murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid.
untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Dirana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Ibu Dirana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Ibu Dirana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Dirana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dalam skenario kasus ada beberapa pertanyaan pemandu. Yang pertama yaitu, dari skenario yang ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yaitu Ibu Dirana adalah yang pertama mengenai kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kondisi murid yang memungkinkan ia dapat belajar. Seseorang murid yang belum siap untuk melaksanakan suatu pembelajaran akan mengalami kesulitan atau bahkan putus asa. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang dipenuhi oleh Ibu Dirana yaitu tentang minat belajar. Bukan rahasia lagi Bapak Ibu bahwa minat belajar murid memerankan peran yang paling utama dan penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Jika murid tidak tertarik pada mata pelajaran yang mereka pelajari, mereka tidak akan berusaha keras untuk belajar dan unggul di bidang tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila murid tertarik pada suatu mata pelajaran, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan kemungkinan akan mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian kebutuhan yang ketiga yang dipenuhi oleh Ibu Dirana adalah tentang profil belajar. Profil belajar merupakan karakteristik unik setiap murid yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar mempengaruhi cara belajar anak. Jika semua profil belajar murid diketahui dan bisa dipenuhi oleh guru, maka proses belajar akan berjalan lancar dan murid menjadi termotivasi untuk belajar lagi. Pertanyaan pemandu yang kedua yaitu, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Guru tersebut menentukan kebutuhan belajar yaitu dengan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal muridnya. Contoh dari pertanyaan pemantik tersebut adalah, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting untuk dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Selanjutnya yaitu pertanyaan pemandu yang ketiga. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Pada skenario kasus kali ini, Ibu Dirana menggunakan 3 strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi konten dengan menyampaikan beberapa sumber belajar. Yang kedua, strategi diferensiasi proses dengan cara melakukan berbagai bimbingan kelompok dan bimbingan individu pada saat siswa mengalami kendala, serta menyediakan pertanyaan pemandu. Yang terakhir yaitu strategi diferensiasi produk, yaitu dengan cara memberikan penugasan sesuai dengan kenyamanan murid, baik itu berupa video, poster,
PPT, maupun situs web. Pertanyaan pemandu yang keempat yaitu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ibu Dirana melakukan penilaian dengan cara membuat analisa ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, dan merekomendasikan bagaimana cara penanganannya. Poin-poin kriteria yang dinilai berdasarkan hal tersebut. Pertanyaan pemandu yang keempat, yang terakhir, yaitu guru berdiskusi dengan siswa terkait dengan penilaian yang disepakati bersama. Dari hasil diskusi ada 3 penilaian yang disepakati bersama. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif ini lebih menunjukkan informasi perkembangan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh murid dalam proses belajar. Dan penilaian formatif ini dilakukan sejak tahun ajaran dimulai untuk mengukur pemahaman dari murid tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan belajar atau capaian pembelajaran murid. Penilaian sumatif ini biasanya dilaksanakan setelah proses pembelajaran berakhir. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu portofolio. Portofolio ini merupakan kumpulan hasil kerja siswa dari pengalaman belajarnya selama periode waktu tertentu. Adapun rubrik penilaian yang diberikan Ibu Dirana menggunakan angka indeks dari angka 1 menunjukkan kurang, angka 2 menunjukkan cukup, angka 3 menunjukkan baik, dan angka 4 menunjukkan sangat baik untuk mengukur pemahaman muridnya. Setelah selesai kegiatan presentasi, maka ada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Sufadilan, apakah manfaat dan tantangan metode flip learning? Kemudian dijawab oleh Bu Huyen, adapun manfaat dari metode flip learning adalah yang pertama, mengubah peran pengajar dan murid. Yang kedua, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, murid memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembelajaran. Adapun tantangan dari metode flip learning yaitu yang pertama, jika motivasi dan pengaturan diri murid masih rendah. Yang kedua, diperlukan adanya kemampuan pengelolaan waktu dengan baik. Yang ketiga, pengenalan tenaga pengajar terhadap teknologi masa kini. Yang keempat, memastikan murid aktif dalam pembelajaran di luar kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua disampaikan oleh Ibu Nila. Aspek apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan gaya belajar murid SMA? Apakah ada asesmen yang lain? Dijawab oleh Ibu Yuni, dapat dilaksanakan tes diagnostik di awal untuk menentukan gaya belajar murid. Bisa juga koordinasi dengan guru BK untuk mendapatkan data gaya belajar murid. Jawaban ditambahkan juga oleh Pak Didik bahwasanya dapat dilaksanakan tes diagnostis untuk mencari kemampuan siswa, atau bisa dengan mencari informasi dari wali kelasnya yang terdahulu, atau juga bisa dilakukan dengan cara melihat dari nilai rapot jenjang sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga disampaikan oleh Ibu Ferry. Dari metode flip learning, murid melakukan jurnal refleksi dan rubrik penilaian. Bentuknya seperti apa? Bu Zuni menambahkan jawaban dengan cara memberikan indikator pencapaian berupa jawaban centang sesuai dengan tesnya. Dan Bu Ratna menambahkan jawaban bisa dibuat rentang waktu, rentang nilai terlebih dahulu. Pertanyaan keempat, pertanyaan yang terakhir, disampaikan oleh Bapak Sofiul Huda. Rubrik penilaian tentang pencarian bakat dan minat murid. Apakah menggunakan tes IQ hasilnya akan akurat? Dijawab oleh Ibu Yuni bahwasanya tes IQ tergantung dari cara siswa mengerjakan. Hasilnya bisa berubah-ubah tergantung keadaan murid dan sekolahnya. Disampaikan pula jawaban oleh Ibu Ferry
Pencarian bakat dan minat bisa juga menggunakan fingerprint dan bisa juga memakai cara dengan tangan mengepal. Ditambahkan juga jawaban oleh Bu Huyen bahwasanya tes IQ tergantung dari cara siswa mengerjakannya. Kalau serius dan konsentrasi, hasilnya pasti akan bagus. Demikianlah presentasi kami kelompok 3 dari hasil analisis skenario kasus situasi 4 jenjang SMA. Saya selaku pemateri mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun sikap dalam penyampaiannya. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.